Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya Salwadia Syarafani. Selama beberapa menit ke depan, kami akan membawakan sejumlah informasi yang aktual dan terpercaya. Berita terkini, pemilu telah usai, namun pembahasan mengenai hasil pelaksanaan dan harapan masyarakat untuk masa depan masih terus bergulir. Untuk mengetahui lebih lanjut, kami akan membuka Anda dengan rekan kami, Rifda Auliazani, yang saat ini berada di lapangan untuk mendengarkan langsung pandangan masyarakat. Rekan Rifda, bagaimana situasi Anda di sana? Baik, terima kasih Salwadia Syarafana. Saya sekarang sedang berada di lokasi di mana masyarakat sedang berkumpul dan melakukan aktivitasnya mereka masing-masing. Banyak di antara mereka memiliki pendapat atau pandangan yang menarik terhadap pemilu yang telah dilaksanakan pada 2024 kemarin. Mari kita dengarkan langsung dari beberapa narasumber berikutnya. Selamat sore Ibu. Mohon maaf dengan Ibu siapa? Baik Ibu Eti. Di sini saya ingin menanyakan tentang pendapat atau pandangan Ibu terhadap pemilu yang telah dilaksanakan pada 2024 kemarin. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah bersedia. Nah, di pemilu 2024 kemarin, apakah Ibu melakukan pencoblosan pada pemilu itu? Iya, saya gunakan hak pilih saya sebagai warga negara. Lalu kira-kira menurut Ibu, apa hal yang perlu dievaluasi dari pemilu kemarin untuk pemilu-pemilu berikutnya? Yang pertama mungkin mengenai DPT, kalau Mbak. Baik Ibu, terima kasih. Mengenai DPT ya, karena banyak DPT yang daftar pemilih tetap yang seharusnya sudah tidak ada, misal meninggal atau pindah, tetapi masih ada dalam DPT yang dibagikan oleh para KPPS itu ya, panitia penyelenggara pemungutan suara itu. Yang pertama, yang kedua mungkin mengenai sejak 2019 maupun 2024 itu ada beberapa anggota KPPS yang sakit bahkan meninggal setelah melaksanakan tugasnya. Nah, itu yang 2019 malah tuh hampir berapa ya, ratusan ya. Kalau yang 2024 itu lebih sedikit, sekitar 30 beberapa orang. Nah, harusnya seperti itu harus dievaluasi. Apakah itu karena terlalu berat kinerja yang diperlukan untuk menjadi anggota KPPS, atau ada faktor lain yang menyebabkan para KPPS itu sakit bahkan meninggal setelah bertugas. Menurut saya itu yang harus dievaluasi. Nah, lalu bagi Ibu sendiri, seberapa penting untuk melihat rekam jejak yang kandidat Ibu pilih dalam pemilu 2024 kemarin? Sangat penting kalau menurut saya ya, karena rekam jejak itu mempengaruhi hal-hal yang pernah dilakukan oleh beliau-beliau yang menjadi kandidat baik legislatif maupun presiden dan wakil presiden. Karena itu karena mereka yang akan kita pilih itu yang nantinya akan menjadi wakil kita di DPR atau bahkan presiden dan wakil presiden negara ini. Kalau kita tidak mengetahui rekam jejaknya, nah, menurut saya itu sangat bahaya, karena jangan sampai asal pilih ya. Baik. Nah, pastinya kan Ibu ini memiliki kandidat favorit Ibu nih, Ya. yang memang pada pemilu kemarin Ibu memilih kandidat tersebut. Kira-kira bagaimana Ibu menilai kualitas dari kandidat favorit Ibu ini untuk Ibu pilih pada pemilu kemarin? Menurut saya sosok yang saya pilih waktu pemilu kemarin selama kampanye ya, tadi ya, selama kampanye dia sudah, menurut saya pribadi dan sebagian besar yang saya lihat di media sosial itu cara kampanyenya itu sangat-sangat bermutu, karena mereka mendekati para milenial baik di media sosial kayak TikTok, Instagram maupun mendatangi langsung kampus-kampus ya.
mereka mengadakan istilahnya sharing atau tukar pendapat, menyaring aspirasi apa saja dari masyarakat, sehingga mereka para kandidat ini bisa nantinya jika terpilih bisa digunakan untuk acuan sebagai program kerja mereka. Baik. Nah, yang seperti kita tahu bahwa pemilu pada kemarin itu kan sudah terlaksanakan ya Bu ya. Dan pemimpinnya pun sudah berganti dengan pemimpin yang baru yang telah terpilih pada pemilu 2024 kemarin. Mungkin Ibu bisa mengutarakan harapan Ibu kepada pemimpin yang telah terpilih kemarin. Semoga pemimpin yang terpilih ini yang satu amanah ya, tidak menyalahgunakan jabatan yang mereka terima atau emban. Yang kedua, tidak mengutamakan atau istilahnya bagi-bagi kue kekuasaan kepada para partai atau pendukungnya. Ya itu aja paling. Dan program kedepannya semoga program yang benar-benar pro rakyat, yang tidak menguntungkan elit-elit politik atau elit-elit ekonomi yang seharusnya sudah tidak perlu disokong tapi malah disokong, dan juga tidak melakukan pembangunan yang merusak alam seperti yang sudah yang kita tahu ya, seperti pembangunan IKN itu sebenarnya sangat-sangat merusak hutan di Kalimantan ya. Semoga kedepannya tidak ada pembangunan yang harus mengorbankan rakyat kecil. Baik Ibu, mungkin Ibu memiliki pesan atau motivasi untuk masyarakat lainnya agar dapat ikut serta dalam memberikan suara di pemilu yang selanjutnya. Ya, terutama untuk itu ya, generasi-generasi muda yang mungkin baru mendapatkan hak pilihnya, sebaiknya gunakan hak pilih itu, karena kalau kita tidak gunakan itu menimbulkan kesempatan atau peluang bagi orang-orang yang maaf nih tanda kutip curang untuk melakukan kecurangan tersebut. Dan untuk memilih anggota dewan maupun presiden yang akan datang, jangan hanya sekedar melihat suka tidak suka, tapi tadi rekam jejak dan kualitas secara pribadi dan secara politik, pendidikan dan sebagainya harus benar-benar diperhatikan. Jangan asal pilih karena kita tidak memilih kucing dalam karung supaya kedepannya negara ini tidak jatuh ke orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Baik Ibu. Nah, saat ini saya juga akan mengajak kalian untuk mendengarkan langsung pendapat atau pandangan masyarakat lainnya terhadap pemilu yang telah terjadi pada 2024 kemarin. Mari kita dengarkan langsung narasumber yang berikutnya. Selamat sore Ibu. Maaf, dengan Ibu siapa? Aryani. Baik Ibu Aryani. Di sini saya ingin menanyakan tentang pendapat atau pandangan Ibu terhadap pemilu yang telah terjadi pada 2024 kemarin. Apakah Ibu bersedia? Ya boleh, tapi ya boleh. Boleh. Baik Ibu. Nah, untuk Ibu sendiri, apakah Ibu melakukan pencoblosan pada pemilu 2024 kemarin? Ya, saya menggunakan hak pilih saya untuk memilih. Baik. Kira-kira menurut Ibu sendiri, apa yang perlu dievaluasi dari pemilu kemarin untuk pemilu-pemilu berikutnya? Ini masalah apa ya? Kalau masalah tentang calon mungkin maaf ya. Ya ini banyak sekali beredar sih ya rumor itu tentang pencalonan, terutama pencalonan wakil. Ya, ada sesuatu lah mungkin perlu dievaluasi. Ya harus apa? Jangan apalah istilahnya, maaf ya. Peraturannya kan kok tiba-tiba dirubah gitu loh. Ya, jadi menurut saya itu yang jadi perhatian. Kalau memang sudah ada peraturan yang ya jangan tiba-tiba dirubah karena ingin meloloskan seseorang gitu. Gitu. Ya. Iyalah itu sementara. Lalu bagi Ibu sendiri, menurut Ibu seberapa penting untuk Ibu melihat rekam jejak pada kandidat yang
Ibu pilih pada pemilu kemarin? Ya, kalau yang saya pilih atau calonnya nih? Yang Ibu pilih? Kalau yang saya pilih, saya jelas melihat untuk presiden dan wakil itu ya jelas lah rekam jejak dan di luaran sana itu kan suara-suara juga pasti muncul ya sangat-sangat berarti lah kalau memang rekam jejaknya positif ya, makanya itu saya pilih. Tapi kalau sudah menyalahi, udah melanggar lah aturan lah ya, saya nggak mungkin memilih kan itu ya. Rekam jejak itu penting, jadi latar belakang calon itu juga penting ya. Nah, pastinya kan Ibu sendiri memiliki kandidat favorit Ibu yang memang Ibu pilih pada pemilu kemarin. Menurut Ibu, bagaimana Ibu menilai kualitas kandidat yang Ibu pilih itu? Ya, yang saya pilih jelas dari latar belakang apa yang sudah dikerjakan oleh kandidat ya, dari profesi, dari yang pernah diamanatkan yang dia ditugasi lah, dia mengemban sebagai apa gitu ya, terus prestasi-prestasi di luar yang sudah banyak beliau lakukan, itu jelas itu yang akan saya pilih. Yang akan saya pilih jelas itulah dari pendidikan juga ya, dari pendidikan, dari bagaimana dia bermasyarakat. Itu tadi yang pertanyaannya kan tentang pilihan saya kan, yang dilihat apa, yaitu tadi saya jelas dari pendidikan, kualitas, terus jejak rekam jejak dia di belakang itu, dia sudah punya prestasi apa saja, jelas itu jadi patokan saya untuk memilih calon. Baik Ibu. Kita tahu bahwa pemilu kan telah terlaksanakan pada 2024 kemarin, dan pemimpinnya pun sudah berganti dengan pemimpin baru yang telah terpilih pada pemilu kemarin. Mungkin Ibu bisa mengutarakan harapan Ibu terhadap pemimpin yang baru ini. Ya, barangkali apa yang sudah terpilih, barangkali yang sudah itu ya, yang hasilnya itu mungkin tidak sesuai dengan harapan saya. Tapi ya saya tetap berharap bahwa pemimpin yang terpilih itu akan benar-benar membangun Indonesia dengan ya memperbaikilah keadaan Indonesia yang memang mungkin sedang tidak baik menjadi lebih baik, dan rakyat juga bisa sejahtera lah, intinya kan seperti itu. Jadi ya pokoknya pemimpin yang sekarang bisa memperhatikan rakyat, terutama rakyat kecil lah, jangan bikin susah mereka. Tuh. Baik Ibu. Nah, mungkin Ibu memiliki pesan atau motivasi untuk masyarakat lainnya agar mereka dapat ikut serta dalam memberikan suara untuk pemilu berikutnya. Oke. Ya, kalau pesan saya sih gunakan hak pilih dan pilihlah sesuai dengan hati nurani, dan jangan asal ikut-ikutan, jangan asal karena diberi sesuatu yang istilahnya habis sesaat ya, tapi pikirkan kualitas yang akan dipilih dan rekam jejak yang baik, sehingga kehidupan rakyat Indonesia ke depan itu akan lebih baik. Jangan hanya sesaat saja ya, hanya sesaat istilahnya apa ya, istilah bahasanya apa, pokoknya diberi hanya untuk senangan sesaat gitu loh. Oh, mereka merasa oh ini pemimpin yang baik karena mereka sudah memberikan, nanti memberi di awal kan,
berikutnya nanti seperti apa kan tidak tahu. Itulah Bu. Jadi pilih dengan hati nurani dan lihat rekam jejaknya. Jangan hanya kesenangan sesaat yang mereka peroleh membutakan mereka bahwa ada pemimpin yang lebih baik dari yang menurut mereka itu baik di awal gitu. Itu aja, wis. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu yang telah Ibu luangkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Selamat beraktivitas kembali. Demikian laporan dari kami mengenai pendapat, evaluasi, dan harapan masyarakat pasca pemilu. Dengan beberapa masukan, kita semua berharap pemimpin yang terpilih dapat mendengar dan mewujudkan aspirasi rakyat demi kemajuan bangsa. Saya Salwadia Syarafana beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di program berikutnya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Audio Jungle.